Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan pemilik dari hidup kami. Kami bersyukur Engkau sebagai pencipta kami, sebagai pemilik hidup kami. Engkau selalu bertanggung jawab dalam segala hal, dan Engkau selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, orang-orang yang percaya di dalam Engkau. Bapa dalam surga, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berdoa di dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus yang adalah milik firman ini akan mengartikan lebih dalam lagi dalam hidup kami, sehingga firman-Mu itu dapat menjadi sulu yang menerangi perjalanan kehidupan kami, dan semakin hari kami semakin berkenan di mata-Mu, oleh karena setiap perbuatan yang kami lakukan didasari oleh sebuah kesadaran iman, oleh karena Engkau Tuhan dan Tuhan kami. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya akan berkhotbah dengan tema keselamatan yang sejati. Sekali lagi, saya akan berkhotbah dengan tema keselamatan yang sejati. Dan khotbah saya akan dasarkan pada Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca, renungkan, dan terlebih lagi kalau kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran agama, setiap agama menjanjikan adanya keselamatan kekal. Salah satu doktrin, salah satu asas pengajaran yang diajarkan oleh agama-agama yang ada adalah keselamatan yang kekal. Lalu kalau kita mendalami pemahaman agama-agama tentang keselamatan, tentu banyak paradigmanya. Ada agama tertentu yang menekankan bahwa keselamatan itu oleh karena perbuatan baik. Jadi jika perbuatan baik kita lebih banyak daripada perbuatan jahat kita, maka kita akan dapat memperoleh keselamatan. Lalu katanya, setiap perbuatan kita nanti akan ditimbang dan diukur untuk diketahui mana yang lebih banyak, yang baikkah atau yang jahat yang kita perbuat. Dengan demikian dapat dipastikan, jika engkau memiliki perbuatan baik yang lebih banyak, maka engkau akan masuk surga. Ada juga agama yang menawarkan bahwa keselamatan itu akan dijalani melalui sebuah proses dilahirkan kembali, atau yang kita kenal dengan sebutan reinkarnasi. Jadi untuk menuju kepada kesempurnaan butuh dilahirkan lagi berulang-ulang dan berulang-ulang sampai menuju kepada kesempurnaan. Dan ketika sampai pada kesempurnaan, itulah yang disebut dengan keselamatan. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita akan memahami bahwa paradigma keselamatan yang kekal, paradigma keselamatan yang sejati dalam perspektif Kristen jauh berbeda dari apa yang diajarkan oleh yang lainnya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ukuran keselamatan dalam perspektif Kristen adalah iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat hidup kita, yang telah berkorban untuk kita di atas kayu salib dengan mati dan menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu, dalam pembacaan tadi jelas sekali kita melihat bahwa keselamatan dalam perspektif teologi Kristen atau dogma Kristen itu bukanlah pekerjaan manusia, bukanlah hasil usaha manusia, bukanlah sebuah perjuangan manusia. Jelas sekali kalau kita baca di Roma pasal 8 ayat ketiga yang bunyinya begini, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa Allah sangat paham sekali tentang sifat manusia, karakter manusia. Allah paham sekali tentang tindak tanduk perbuatan dan tingkah laku manusia. Bapak Ibu, hukum Taurat adalah hukum yang sangat sempurna. Dari 10 hukum yang ada, 9-nya Bapak Ibu dan saya melakukannya, dan 1 saja yang kita tidak lakukan, maka yang 9 yang kita lakukan itu akan batal. Kenapa? Karena memang syarat untuk masuk surga bukanlah hal yang mudah dalam perspektif Kristen. Syarat untuk masuk surga itu sangat berat sekali. Dalam pembacaan seperti yang kita ambil dalam Injil Matius pasal yang ke-5, jelas sekali ayat yang ke-48 jelas sekali
firman Tuhan menekankan tentang syarat surga bagi setiap orang percaya. Bunyinya kurang lebihnya seperti ini. Sempurnalah kamu sama seperti Bapamu adalah sempurna. Karena itu surga bagi setiap orang percaya adalah bagi mereka yang sempurna dalam segala hal, yang sempurna dalam tingkah lakunya, yang sempurna dalam perbuatan, yang sempurna dalam perkataannya. Jika kita melihat surga dengan syarat-syaratnya dalam perspektif teologi Kristen yang sangat berat, bahwa membutuhkan kesempurnaan, maka dapat dikatakan hampir mustahil seorang Kristen masuk surga. Tetapi syukur kepada Tuhan, dalam pembacaan tadi di Roma pasal 8 ayat yang ketiga, jelas sekali apa yang tidak mampu kita lakukan sebagai manusia karena kita lemah di dalam daging, apa yang tidak mampu kita perbuat untuk mencapai kesempurnaan karena kita lemah di dalam dosa kita, firman Tuhan berkata begini, dikerjakan oleh Allah melalui anaknya sendiri. Artinya bahwa standar kesempurnaan orang percaya satu-satunya hanyalah iman kita kepada Kristus Yesus. Standar kesempurnaan bagi orang percaya satu-satunya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itulah orang Kristen tidak menekankan kewajiban-kewajiban beragama untuk mencapai surga. Penekanan utamanya dalam iman Kristen adalah percaya dan beriman kepada Kristus. Sebab sebaik-baiknya manusia berbuat, sesempurna-sempurnanya manusia berbuat, sebisa-bisanya manusia berbuat, pasti ada titik celahnya, pasti ada titik lemahnya. Nah, di balik titik celah dan titik lemah inilah, maka surga bagi manusia, siapapun dia, tidak pantas sebab dia tidak sempurna. Karena syarat surga menurut Yesus sendiri, sempurnalah kamu sama seperti Bapamu adalah sempurna. Artinya bahwa syarat surga bagi orang percaya adalah kesempurnaan. Syarat surga bagi orang percaya adalah hidup yang tidak tercela, hidup yang tidak bercela, hidup yang tidak memiliki kekurangan. Karena itulah Allah melihat manusia tidak dapat memperoleh surga oleh perbuatannya, oleh setiap tindak tanduknya. Allah menyempurnakan itu semua di dalam Kristus Yesus. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama jelas sekali disebutkan di situ, tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman sekali lagi bagi mereka yang berada dalam Kristus Yesus. Jadi Yesuslah satu-satunya, Yesuslah yang tidak dapat tergantikan oleh apapun jika engkau memperoleh keselamatan. Sebab ketidaksempurnaanmu itu disempurnakan oleh Yesus melalui seluruh pengorbanannya di atas kayu salib. Lalu ayat yang kedua dalam Roma pasal 8 bunyinya begini. Roh memerdekakan kamu dari tuntutan hukum dosa dan hukum maut. Sekali lagi, Roh memerdekakan kamu dari tuntutan hukum dosa dan hukum maut. Kristus yang menjadi dasar keselamatan itulah yang memberikan kemerdekaan kepada kita, yang memberikan pembebasan kepada kita, sehingga kita tidak dituntut lagi di dalam tuntutan hukum dosa dan hukum maut. Sebab firman Tuhan berkata begini, upah dosa adalah maut. Setiap perbuatan dosa berakibat kepada maut. Lebih lanjut lagi disebutkan di dalam Roma pasal 5, kita dibenarkan oleh iman kita kepada Kristus Yesus. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, kata dibenarkan dan dikuduskan, bahasanya seperti ini. Dikaiosune dan mengalami yang namanya glorification. Dikaiosune itu dibenarkan. Hagiosune itu dikuduskan. Dua kata itu, kata dikaiosune dan kata hagiosune. Kita dibenarkan di dalam Kristus Yesus oleh pengorbanan Kristus yang membayar setiap dosa kita. Lalu kita diglorifikasi, dimerdekakan dari tuntutan hukum dosa dan hukum maut. Dan setiap orang yang telah dimerdekakan dari tuntutan hukum dosa dan hukum maut, maka oleh Allah kita telah dibenarkan, dan kesempurnaan Kristus yang dilihat. Maka Tuhan melihat setiap perbuatan kita, melihat diri kita sebagai orang percaya di dalam kesempurnaan perbuatan Kristus. Itulah yang membuat engkau selamat dan masuk surga. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia tidak bisa tergantikan oleh apapun. Sesempurna-sempurnanya engkau berbuat, maka kesempurnaan perbuatanmu pasti ada celahnya. Tetapi setiap perbuatan yang berada dalam Kristus Yesus, engkau pasti sempurna sebab engkau dibenarkan. Dalam bahasa aslinya dikaiosune, justification, hagiosune,
glorification. Kita diberikan hadiah surga oleh karena Kristus yang memberikan itu. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, dia berbunyi demikian, setiap orang yang percaya diberi kuasa, sekali lagi, setiap orang yang percaya di dalam Kristus Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Keselamatan yang sejati ada dalam Kristus Yesus, sebab surga bagimu bukanlah usahamu untuk mencapai surga, tetapi Kristuslah yang memberikan surga. Oleh karena kita percaya dan beriman kepada Kristus, sebab apa yang tidak bisa kita lakukan, yang tidak mampu kita lakukan, oleh karena kita terikat dalam dosa, dikerjakan oleh Allah sendiri melalui anaknya Kristus Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau telah memperdengarkan suara-Mu. Kami berdoa firman-Mu ini ditanamkan dalam hati kami, supaya kami dapat memahami betapa dalam, betapa luas, betapa lebar, betapa tidak terukurnya kasih-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, berkati mereka, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun dalam kehidupan Bapak Ibu Gembala. Berkati anak mantu dan cucunya, berkati setiap pengurus GPP Taman Firdaus, setiap anggota jemaat kami yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan. Kehidupan kami taruh ke dalam tangan-Mu, berkuasa penuh dalam hidup kami, sebab itulah yang terbaik bagi kami. Dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Terpuji Engkau Bapa di surga, terpuji Engkau Yesus Kristus, terpuji Engkau Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.